Enggak, karena dia banyak luka di masa lalunya, jadi kayak agak lumayan sengklek dikit, cuman masih ada apa ya, galau lah di sini. Baik, tapi karena terbawa dendam lah. Kalau aku sebenarnya aku karakter baru di Cinta Setelah Cinta baru sebulan ini. Nah, Ayumi itu adalah seseorang dari masa lalunya Fondi. Fondi itu bapaknya Starla. Gitu. Jadi Pak Fondi melakukan suatu kesalahan di masa lalu. Nah, si Ayumi Nirmala ini hadir untuk menagih sesuatu lah ke Pak Fondi gitu. Jadi kira-kira gambaran karakternya seperti itu gitu. Dan sekarang dia agak lumayan ada benih-benih cinta ke Arya. Asik. Ternyata ngelihat Bang Brewok satu itu terus kayak yang wah gila nih Om Abang satu itu kayak oke juga nih gitu. Jadi sekarang lagi gitulah kira-kira. Oh, oke. Antagonis lagi ya berarti Kak Dinda atau gimana? Antagonis gak sih? Aku ini ya mungkin emang karena dia datangnya karena dendam, tapi dendamnya beralasan, betul, beralasan. Gak yang serta merta dia lahir terus langsung jahat gitu loh. Enggak, karena dia banyak luka di masa lalunya, jadi kayak agak lumayan sengklek dikit, cuman masih ada apa ya, dia masih humanis ya, kayak bener nggak sih yang gue lakuin gitu loh. Jadi masih antara antagonis galau lah di sini. Oh, antagonis galau ya tetap ya? Iya betul loh, bisa dibilang kayaknya masih galau gitu. Oke. Kalau tuh pecahan baru tuh. Iya kan, kalau antagonis kan kayak antagonis jahat, setan, ya putih hitam. Kalau ini tuh nggak abu-abu juga, masih galau juga dia gitu. Oke. Orangnya baik, tapi karena terbawa dendam lah. Karena dendamnya ya, dia jadi mau balas dendam intinya, gitu ya? Betul, iya. Oke, kalau Mas Ben, bagaimana Mas karakternya Ruben? Sebenarnya Mas Ben sebelumnya jadi Ilham ya, bener ya Mas? Iya, pertama kali muncul episode 1 sebenarnya jadi Ilham. Ilham itu suaminya Ayu. Suaminya Ayu, iya Ayu itu selingkuhannya Niko yang dimainkan sama Eza, suaminya Starla. Awalnya itu, terus di episode pertama dia langsung meninggal karena kecelakaan. Tapi seiring berjalannya episode muncul flashback yang Ilhamnya juga tokohnya muncul untuk menguatkan ceritanya si Ayu. Tapi seiring berjalannya episode lagi sekitar episode 17-18 ternyata memang Ilham ini punya kembaran yang muncul dengan tokoh nama Ruben Kusnadi. Jadi ternyata memang Ilham sama Ruben ini dipisahkan dari kecil supaya Ruben ini dititipkan ke orang yang lebih mampu. Gitu. Nah, dia sudah tumbuh dewasa. Setelah Ilham meninggal, ibunya Ilham ini muncul, tokoh Ranti ini mencari Ben untuk kasih tahu lo sebenarnya punya kembaran. Jadi Ruben ini baru tahu kalau dia punya kembaran itu pas udah gede. Dan memang sepanjang hidupnya dia mencari keluarga kandung gue di mana. Kita beritahu keluarganya kembaran itu meninggal karena sebuah tragedi yang melibatkan perselingkuhan, itu menyebabkan dendam di dirinya Ruben Kusnadi ini, sehingga dia seperti dendam sekali lah dengan Ayu dan Niko dan ingin membalaskan dendam itu. Dan kebetulan dia bertemu dengan Starla, dia jatuh cinta dengan Starla yang menjadi istrinya Niko. Jadi motivasi untuk berbuat kerusakan sama Niko sama Ayu jadi semakin besar. Oke, jadi sama-sama punya dendam ya intinya ya, Ayumi dan Ben ini ya. Dendam perat. Oke. Orang bisa. Iya, menarik ya. Jadi makin banyak konfliknya, bener ya, Mas Ben? Satu, Ruben sama Ayumi ini teman SMP kita. Iya, kita sahabatan dulunya. Kita bersahabat dari SMP. Oh, gitu ceritanya ya. Jadi teman-teman ya. Dan terpisah karena Ayunya sekolah di luar negeri. Gitu. Oh, karena cara beradaptasi kembali untuk peran dan cerita yang berbeda. Oke, Mas Indra, iya. Kebetulan waktu di Samcim kita kan couple ya sebenarnya ya, suami istri juga di sini. Sahabatan gitu. Jadi ya emang agak beda aja tadi ya, kan beda. Agak beda sih gitu. Agak beda. Kalau dari aku sih mungkin kalau
perbedaannya kalau dulu Novan di Samudra Cinta tuh mungkin dia lebih besar kan, gerakannya orangnya lebih berasa gerusuk, lebih terburu-buru gitu. Status ekonomi sosialnya juga mungkin di atas, tapi dia posisinya nggak punya uang. Nah di sini Ruben Kusnadi digambarkan dia kaya raya, terus juga punya anak buah, mafia lah kalau digambarkan secara gampangnya gitu. Buat aku yang banyak bergerak, aku di awal tantangannya harus mengecilkan gerakan. Ini banyak belajar sama dia juga. Tapi lebih enak sekarang sebenarnya Mbak, karena kita pernah dipertemukan di Samcin kan, jadi udah tahu lah kira-kira apa yang bakal Ben kasih gitu loh kalau misalnya kita bareng lagi di satu sinetron yang sama gitu. Jadi sebenarnya sih jadi lebih mempermudah nggak sih, karena udah nyaman gitu loh, udah nyaman satu sama lain karena udah pernah kerja bareng kan. Tapi kalau beradaptasi dengan pemain yang lainnya gimana nih, Mas Ben dan Kak Dinda? Kalau aku bener sih, emang di awal kita banyak kebaca karena warnanya kan beda-beda kan. Iya. Ada yang memang terbiasa, mungkin biasa memang full dia mengikuti apa yang dituliskan di skenario gitu. Atau mungkin ada juga yang ngomongnya cepat, atau mungkin lebih banyak bermain dengan pace. Ada yang improve mulu. Ada yang improve gitu, ada yang improve gitu. Jadi bermacam-macam lah ya. Awal-awal pasti 10 episode, 20 episode pertama tuh biasanya kita agak ngebaca teman-teman yang lain gimana nih warnanya, sehingga pada saat kita menempatkan diri di cerita kita tahu kebutuhan scene-nya tuh apa, jadi bagus gitu ya, enak untuk dinikmati sama penonton. Paling ya kita berlatih untuk itu. Dan setiap sinetron kan punya pola yang berbeda ya, maksudnya dengan sinetron lain. Jadi kalau misalnya kayak buat aku sendiri yang masuk di tengah-tengah di episode hampir 150 sekian gitu baru masuk, jadinya ya lumayan harus adaptasinya. Sebelum masuk tuh nonton, terus kayak misalnya baru syuting, terus lagi take sama pemain-pemain lagi lain take, aku nontonin gitu. Nonton mereka bermain, karena supaya tahu gimana. Ada kebutuhan untuk ini nggak sih, ibaratnya membuat nonton simpatik itu di tengah gitu. Gimana orang bisa root dengan tokoh kita gitu kan? Iya betul. Iya sih. Jadi tantangan nggak sih, tapi sebenarnya masuk di tengah-tengah jadi tantangan tersendiri nggak sih, Kak Dinda? Karena masuknya udah di tengah-tengah. Iya, lumayan sih, lumayan. Aku sih termasuk yang menurutku lebih kesulitannya lebih banyak ketika kita masuk di satu produksi yang sudah jadi gitu loh. Oh iya. Jadi dengan cerita yang sudah cukup kuat dan cukup kompleks gitu. Jadi untuk masuk di sini kita harus tahu, ya kan, slot mana nih yang kira-kira slot mana nih yang harus kita isi gitu loh. Gitu. Oh di sini belum ada yang ini, jadi mungkin kita masuknya di part inilah supaya paling nggak nonton juga nggak boring gitu kan, dengan tiba-tiba datang ngacak-ngacak gitu kan. Jadi malah nggak ini, ensemble jadi keancur, jadi berantakan lah. Tapi kalau sama Ririn, Mas Ben dan Kak Dinda baru pertama kali ini atau sebelumnya udah pernah satu project bareng? Pernah. Kalau aku pernah, aku dulu banget. Aku udah waktu umur 17 tahun sama Karirin. Oh iya. Iya, Karirin aku masih peran ece-ece banget. Dia udah Ririn dulu Arianti ya. Aku sama Siren Sungkar waktu itu main sama dia, aku masih benar-benar karakter yang sesin 2 scene nggak penting lah gitu, arti gitu. Iya, tapi dulu udah jadi seorang Ririn juga. Oh oke. Sekarang jadi mau balas dendam sama Ririn malah ya. Jarain. Aku menjarain kita lah. Jadi ya buatku ya, aku udah pernah, tapi ya karirnya senior lah gitu buat kita mah. Iya kan? Tapi ya sama, posisinya kita ngebaca, karena kalau aku sih menempatkannya ibaratnya kan posisi aku kan sport supporting lah di sini, artinya kita support supaya tokoh-tokoh mana yang memang dari sisi penonton itu mereka rooting dengan tokohnya, ya kita bantu supaya tokoh ini semakin blossom lah, semakin mekar gitu ya. Itu tugas kita memang. Iya, tugas kita kan namanya supporting. Supaya penonton makin ini kan, makin simpati lah dengan si karakter-karakter utama ini gitu. Kita sebagai supporting gitu, menyangga asik. Semua punya perannya masing-masing pasti ya. Setan CSC dari segi rating yang sekarang jadi nomor 1, apakah ini jadi beban atau jadi semangat tersendiri buat Kak Dinda sama Mas Ben? Ya. Aku lihatnya rating ya alhamdulillah, cuman nggak menyangka, agak sedikit, aku pas baca pertama agak sedikit feeling, karena cerita perselingkuhan kayaknya di Indonesia selalu kemakan lah juga, ibaratnya gitu ya. Dan kebetulan momennya pas waktu awal syuting promo tuh, pas mau tanya aku sempat bilang, ini kalau momen nih kalau kena
bisa jadi momen bagus karena judul Seberang yang mungkin 2 tahun 1,5 tahun terakhir ini lagi mendominasi, mereka juga lagi punya perubahan-perubahan baru gitu. Nah kalau kita bisa mencuri perhatian penonton tuh kita bisa lah leading di atas. Tapi selebihnya itu hanya untuk apa ya, menyenangkan diri kita, mendapatkan respon baik sejauh itu sih. Tapi kita nggak terlalu mikirin, kalau aku ya nggak terlalu mikirin harus rating 1, terus kalau kita rating 3, rating 4, rating 5 kita gagal. Aku nggak gitu sih. Oh iya. Bukan juga kalau misalnya kita kayak kita harus nomor 1 terus gitu. Bebannya jadi nanti kalau misalnya tiba-tiba scene kita banyak, tiba-tiba ratingnya nggak 1. Ini kita kan apa gara-gara gue ya? Langsung ngomong gitu, apa gara-gara gue? Tapi nggak enak zaman sekarang itu mbak. Kita tahu rating banget. Kalau dulu Kamu tuh punya pandangan tuh, kasih tahu. iya, kalau dulu tuh kita kan nggak tahu ya rating 1, rating 2, apa kita nggak pernah tahu gitu. Jadi mainnya main aja semaksimal mungkin aja gitu. Dan kalau sekarang ada datanya di share, terus ada MBI-nya, itu lumayan, buat aku sih lumayan pressure. Cuman akhirnya ya sudahlah, kita nggak usah mikirin itu gitu kan, karena kan ini pasti kerja tim yang sama lah, entah harus penulis, directing, main emang harus solid dan harus bagus kan. Dan kebetulan satu yang aku lihat, beberapa pemain di sini warna beda-beda dan salah satu kekuatannya mereka cukup berpengalaman, jadi mereka udah tahu tokoh mereka tuh mau dibawa kemana gitu ya. Berarti kita dikasih skenario, kita dikasih plotting, dan kita hampir bisa dibilang minim sekali waktu untuk kita bisa punya komunikasi dengan penulis, dengan sutradara. Tapi karena semuanya rata-rata berarti udah punya pengalaman lumayan lama lah di acting, di sinetron, mereka udah bisa ngebawa sendiri. Jadi mungkin itu salah satu bisa dibilang apa ya, formula diterima dengan baiknya juga sih dari penonton. Jadi rating 1 itu senang, tapi beban juga. Iya, tapi ya itu wajar lah. Gitu. Tapi tetap jadi hasil kan yang terbaik ya kak. Iya, harus lah gitu. Bosen antagonis mulu dari zaman Cinta Fitri. Kenapa mau ambil sinetron ini? Kalau dibilang bosen ya ada bosennya pasti. Itu kayak ada kesulitannya gitu loh. Aku nggak tahu kenapa semua produser di sinetron kan memberikan kesempatanku justru antagonis gitu. Ini kan masalah cuma kepercayaan dari produser sebenarnya, iya kan? Nempel ya? Coba ada keinginan nggak? Keinginan untuk protagonis itu kayaknya sih udah biasa aja sekarang. Dulu kayak masih pengen pembuktian lah gitu. Kalau gue juga bisa main bagus di protagonis gitu. Makanya larinya nggak ke sinetron gitu kan, ke film, karena di film lebih banyak tawaran karakter penjahat gitu. Tapi kalau di sini jadinya sekarang dibuat seru aja gitu loh mbak, dapat antagonis terus. Nah gimana caranya bedain antagonis satu sama yang lainnya gitu. Gitulah, gitu aja lah paling bikin serunya begitu. Ya mungkin emang rezekinya di sini kali ya. Iya ya. Aduh mas, gimana ya mas? Mungkin masih Iya, nggak tahu lah, pokoknya ini masalah ini aja sih. Tapi pasti ya. Tapi aku punya pandangan, mereka tuh bilang juga. Karena menurutku ya nggak terlalu banyak aktor, aktris yang bisa memainkan tokoh antagonis tapi punya warna dan humanis gitu. Ya. Ya artinya mungkin bukan hanya karena stereotyping juga kan, tapi karena memang nggak banyak orangnya. Lebih banyak yang nggak mau juga ternyata. Kalau yang muda-muda juga nggak mau, iya. Oh gitu. Aku dibenci. Kalau aku sudah pernah dibenci. Iya. Jadi aku sudah lumayan bodo amat gitu. Iya, banyak yang kayak ditawarin gitu. Oh, jadi ini karakter ini. Gak mau kak, aku masih nggak pengen dibenci gitu. Iya. Aku kan udah masih menjadi gugur. Masih sudah menjadi encer banget udah lah. Buat yang hidup di sosial media sih, maksudnya yang di ya? sosial media harus baik terus sih, kayaknya amsyong sih kalau jadi antagonis. Tapi banyak nggak sih komentar yang negatif gitu kan di sosmed? Kalau sekarang udah ada beberapa yang paling kayak aduh dia masuk lagi nih, Dinda lagi karakter barunya enak banget sih gua, aduh lihat mukanya aja udah enak, ada gitu-gitu lah pokoknya. Cuman ya sudah biasa lah, udah nggak sebanyak dulu. Nggak sebanyak dulu, generasi juga udah beda kan gitu. Paling tante ini masuk lagi pasti dia jahat nih gitu. Oh gitu. Iya. Lucunya tapi di sini kan ada satu tokoh utama dari 4 orang itu yang memang juga dibenci sama penonton kan. Iya. Ada Ayu sama Niko. Ya. Artinya karena apa yang mereka lakukan tuh penonton pengennya mereka juga menemukan kemalangan kan. Jadi begitu muncul tokoh antagonis dan punya rencana untuk kejahatin dia, penonton malah senang gitu. Iya. Tapi memang maksudnya karakter Ben sama Ayumi ya
aku juga punya dendam sih ke Ayu dan Lara. Makanya. Aku juga ngancurin ke situ juga. Jadi kami jahat melawan yang jahat. Oh. Ya, jahat itu. Jahat. Menyelesaikannya yang jahat. Iya, iya. Nah, ini sama Mas Ben tuh termasuk yang selektif nggak menerima tawaran main sinetron? Kesini agak sedikit, bukan sedikit sih, memilih tapi pada akhirnya berdamai dan mencari serunya. Oh Ada gitu. sih. Kemarin sempat beberapa kali untuk mencoba cari opsi yang lain gitu, cuman ya kadang-kadang kalau tawaran itu terus habis itu kita juga punya kedekatan kan dengan production house gitu ya, demi menjaga hubungan baik dan menjaga dapur kita ngebul gitu ya kita berdamai lah gitu. Cuman kalau ditanya punya ruang untuk memilih ya pasti inginlah memilih but so far aman sih. Iya, nggak tahu. Sinetron nggak terlalu selektif, kayak lebih kayak oh ya oke gitu, nggak apa-apa gitu. Tapi selektifnya tuh dalam artian perannya atau ceritanya justru? Cerita sih, bukan Nah peran. kalau cerita iya. Kalau aku cerita. Premisnya apa? Betul. Oh, ya lebih karena ceritanya ya. Justru. Iya. Ada unsur karena kita kan prosesnya sebelum akhirnya tayang di hari pertama itu kan kita cukup bisa panjang bisa pendek, bisa yang syuting promo 1, 2, 3 episode 2 minggu kita tayang bisa, tapi bisa juga yang berbulan-bulan kayak gini kan termasuk panjang. Iya. Kebetulan aku ikutnya 2 minggu terus langsung tayang. Cuman iya, Oh, enak banget. mereka syuting ini tuh dari Januari baru tayang tuh bulan Mei dan udah retake tuh 3 kali dan rombak pemain. Nah, aku tuh rombongan plotter yang terakhir lah untuk gabung. Gue pas ngeliat premisnya gitu, lihat episode 1, wah ini menarik. Terus kita juga ngeliat lawan main juga sih, bukannya memilih tapi oh ada unsur gitu lah, wah seru juga nih sama ini. Iya. Semangatnya Itu mungkin ada, jauh lebih. Itu ada. Maksudnya, Iya, kayak gitu. Iya, Ya. Timnya siapa yang ngerjain? Iya. Sensible pemainnya siapa aja. Sensible siapa Iya. aja. Oh gitu. Tapi karena pemainnya juga ya Kak Dinda ya berarti ya. Kalau aku iya. Enggak ya. Kalau masuk tengah-tengah tuh kadang-kadang kan ada beberapa yang tayang nih. Ada beberapa yang tayang nih. Kayak, kalau masuk kayak seru yang mana ya gitu. Ini kalau misalnya kayak ini kayak kurang, aku biasanya kayak pasti ngomong enggak Gitu. gitu ya. Oh tapi apa berani untuk menolak juga berarti ya Mas Ben dan Kak Dinda? Kalau misalnya At least buat negosiasi lah. Ya, negosiasi sih ya benar. Nolak. Kita nggak nolak, cuman kita bernego lah. oke. Bernegosiasi memberikan penawaran yang tidak mungkin diterima gitu. Akhirnya nggak kayak gitu. Oke, lanjut ke Kak Dinda dan Mas Ben, ada nggak kesulitan main di sinetron ini? Khususnya mungkin Kak Dinda yang antagonis, tapi tadi nggak antagonis banget sebenarnya ya Kak Dinda ya? Belum sih, kadang-kadang kita kan juga nggak tahu ya Mbak, kalau karakter di sinetron itu kita nggak tahu dia ke depannya akan seperti apa, berkembangnya atau justru berubahnya gitu. Jadi kita nggak pernah tahu. Oh, tantangannya ya tadi, pertanyaannya ya dari Mbak Naomi. Tantangannya ya paling itu Mbak yang tadi aku jelasin, masuk di tengah-tengah cerita itu menjadi hal yang paling sulit menurut aku gitu loh, untuk karakter baru gitu. Jadi itu doang sih, penyesuaian dengan sesuatu yang sudah jadi, formulanya sudah ada, sudah punya polanya. Jadi untuk mengikuti itu agak lumayan kesulitannya di situ gitu. Persiapan mungkin kamu nonton apa? Iya, aku nonton di YouTube lah, video lah gitu-gitu. Maksudnya emang benar-benar emang harus review dulu ya. Iya, benar-benar harus belajar dulu lah gitu. Iya. Sulit untuk gitu. Itu ya berarti. Kalau Mas Ben? Aku sih paling bentuk tokoh yang aku ngebentuknya karena dari awal tokoh itu dia bisa bercerita juga. Dia lebih banyak kecil bergerak, terus habis itu ngomong lebih tenang, lebih pelan segala macam. Sedangkan aku fast talker gitu, ngomongnya cepet. Suara juga menyesuaikan dengan suara yang ngomong tenang, suaraku jadi mengecil. Ya biasanya tuh aku 20-30 episode pertama tuh ketemu lah, udah pegang tokohnya, jadi dikasih scene apa aja tuh paling tinggal penyesuaian nih mau diapain, tapi tokoh udah kepegang. Kalau ini aku cukup lama sih, di atas 100 episode baru. Serius lo? Iya, baru kerasa. Baru kerasa orangnya gitu. Walaupun sekarang juga masih banyak penyesuaian, tapi di atas 120-an aku udah bisa pegang tuh tokohnya. Awal-awal lumayan mistake tuh masih Nyari lagi ya? Apa yang Iya, kayak 20-30 tuh kayak masih 20 episode tuh masih baru banget ya. Aku aja masih baru 30-40, mau 40. Ini aja masih lumayan gitu, ada nya gitu. Kira-kira gitu Mbak Naomi. Jadi paling kesulitannya begitu tuh kalau masuk
Paling membedakan peran di sinetron ini dengan di sinetron-sinetron sebelumnya? Yang paling membedakan. Yang paling membedakan. Yang membedakan, kalau aku nggak antagonis juga bukan sih. Antagonis aku berdua kali lah ibaratnya yang akhirnya kalau penonton sinetron tuh banyak perhatikan lah gitu, terus Semudah Cinta dan ini dari Sebelum Pelangi juga ya nggak terlalu panjang lah gitu. Kalau yang ini yang membedakan tokoh antagonis yang itu tadi tenang, cool, harus tergambar, terlihat bahwa memang dia punya uang yang banyak, orang yang kaya, punya anak buah yang banyak, gitu kan beda ya. Ketika dia seorang pemimpin kan. Kalau sebelumnya antagonis tapi ya udah gitu, jahat aja, nyari duit, nyari cuan. Gitu. Ini dia udah kaya raya, tapi dia punya dendam yang cukup besar. Nah, beberapa scene tuh memang harus tergambar begitulah, bahwa dia bos apa segala macam. Dan kita kadang-kadang kan terlimitasi dengan ya art, dengan properti, ya kita harus hidupin tuh semua universe yang ada di gambar itu. Misalnya di rumah ya kita harus berusaha membuat bahwa rumah itu adalah rumah yang besar, yang kaya, apa segala macam. Ya itulah tantangan dan serunya sih buat skripting sih. Kalau aku mungkin karena ini lebih ke apa namanya, yaitu dia si Ayumi nih masih banyak kegundahan di hatinya dia gitu. Misalnya dia punya kemarahan, tapi setelah dia menuju apa yang dia inginkan sekarang, dia ketemu dengan figur Starla yang memang ternyata tidak seperti yang ada di pikirannya dia gitu loh. Jadi dia masih merasa ya itu, kayak gue bener nggak ya begini gitu loh. Dia marah terhadap masa lalunya dia, kejahatan papanya Starla dan lain-lain. Cuman itulah peran batinnya itu yang agak lumayan, mungkin agak lumayan lebih berbeda dibanding yang sebelumnya. Yang sebelumnya udah kayak lumayan motivasinya bold gitu, maksudnya jelas gitu. Kalau ini tuh masih motivasinya ada, cuman itu dia perang batin sebagai seorang penjahat. Iya. Ada pertanyaan sendiri. Gue bener nggak ya gitu? Di Iya. Si Ayumi selalu pertanyaan, gue bener nggak ya begini gitu loh? Ini jahat nggak ya gue lakuin gitu? Jadi dia lebih perang batinnya gitu lah si Ayumi ini. Bukan yang antagonis yang kayak biasa-biasanya kan, yang teriak-teriak gitu. Dan Ayumi bukan tipe yang kayak iya gerik-gerik gitu, nggak gitu Mbak Naomi. Jadi nggak yang kayak nggak yang gitu-gitu, biasa aja gitu. Orang yang kelihatannya friendly, kelihatannya baik sama semua orang, tidak membahayakan lah gitu si Ayumi ini gitu. Figurnya kelihatannya ya gitu. Itu sih yang agak lumayan apa namanya membedakan. Makanya jadi dari sisi make up dan lain-lain dibuat sepolos mungkin, karena memang yang dia rasakan kan kemarahannya yang di dalam gitu, bukan dari luarnya biasa aja gitu. Iya. Tapi itu tantangannya penulis sih, maksudnya sinetron yang mungkin selama ini orang tahunya ya tipikalnya parah, ya jahat, setan gitu kan, baik malaikat. Cuman kita sebagai ya aktor, sebagai aktris gitu, kita senang dengan dia tokoh atau sinetron atau cerita yang punya layer-layer emosi apa bilangnya. Ya dia melakukan ini tapi di dalamnya kita ada layer lagi, ketika masih bunda gitu. Jadi itu asikan kita kan untuk bermain di situ. Iya. Gitu loh. Tapi itu kan mungkin ini paling beda ya. Mungkin tadi kan Mas Ben bilang tantangan penulis ya. Tapi sempat kayak diskusi juga nggak sih dengan penulisnya gitu, Mas Ben dan Kak Dinda? Karena itu karakter Ayumi dan Ben ya. So far sih belum ya. Artinya sebenarnya kita pengen sih. Kalau ditanya kita pengen. Karena mungkin kita kebanyakan juga di lapangan juga dan penulis kita pasti sibuk juga di kantor. Jadi paling kita kalaupun bisa berdiskusi ya sama masyarakat. Iya. Kita punya trik kita suka kasih penawaran untuk membuka opsi lah buat penulis. Itu juga sering ngobrol lah gitu. Misalnya kita ada satu scene nih, kita ngelihat scene ini berpotensi track kita tuh seperti apa, walaupun mungkin penulis sudah punya plot ke depannya, tokoh kita akan dibikin seperti apa, relasi kita akan dibikin seperti apa. Tapi kadang-kadang dengan tidak merubah plot, tidak merubah dialog terlalu banyak, tapi kita kasih penawaran emosi yang lain, sehingga mungkin penulis pada saat nonton dia muncul ide lain, muncul opsi lain untuk menentukan plot yang mungkin jauh lebih mungkin lebih menarik, lebih seru, lebih dramatis. Karena biasanya setelah ratusan episode berjalan, yang paling tahu tokoh kita ya kadang-kadang kita ya. Jadi komunikasi kita sama penulis itu lewat karya acting kita.
Lewat gambar dulu ya gitu. Iya benar, penulisnya jadi review lagi ya. Kalian di episode sebelumnya Nggak kan. jarang ketemu. Waktu dan Kalau sebagainya secara sulit. waktu nggak mungkin sih kayaknya Mbak Tia. Gitu. Enggak, kan udah sering nih peranin antagonis. Suka ada netizen yang usil nggak sih, misalkan dicubit atau dipukul atau yang lain gitu, yang langsung gitu keselnya waktu ketemu. Kalau sekarang sih kayaknya udah enggak ya Mbak, udah nggak ada yang benar-benar secara langsung mengutarakan amarahnya gitu. Kalau dari jempol mereka sih ya masih ada lah 1-2 gitu, tapi tidak se-hardcore dulu lah gitu. Maksudnya ya mungkin karena memang sekarang ya itu dia jendela orang buat melihat kepribadian kita yang asli udah bisa gitu loh, entah dari Instagram atau YouTube dan lain-lain gitu. Jadi nggak terlalu orang nggak terlalu matokin oh ini penjahat di sinetron pasti jahat juga gitu, Iya, bener juga ya. enggak